Kita lanjutkan kembali pembahasan materi perbankan pada materi utama pengantar ilmu ekonomi. Kita sampai pada bab bank sentral. Pengertian daripada bank sentral adalah sebuah lembaga keuangan negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan, pertama, mengeluarkan alat pembayaran yang sah. 2. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. 3. Mengontrol kelancaran sistem pembayaran dan pengawasan perbankan. 4. Menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort atau LOLR. Lender of last resort ini adalah sebuah pemahaman bahwa pilar pertama Bank Indonesia. Dalam peran ini, Bank Sentral dimungkinkan memberikan bantuan pendanaan jangka pendek bagi bank-bank yang lain yang mengalami kesulitan likuiditas. Tujuan Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 99, tujuan Bank Indonesia adalah 1. Mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan rupiah ini berupa, pertama, kestabilan nilai rupiah bila diukur berdasarkan perkembangan inflasi. Kedua, kestabilan nilai rupiah diukur berdasarkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Tugas dan fungsi Bank Indonesia pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. 4. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan target laju inflasi yang ditetapkannya. 5. Melakukan pengendalian moneter dan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka, pasar uang. Penetapan suku bunga, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembayaran. 6. Memberikan kredit atau pembiayaan paling lama 90 hari kepada bank yang lain untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendeknya. 7. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang berlaku. 8. Mengelola cadangan devisa. 9. Melakukan survei yang bersifat makro dan mikro secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Tugas dan fungsi Bank Indonesia. 1. Pelaksanaan dan pemberian persetujuan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. 2. Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. 3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. 4. Mengatur sistem clearing antar bank dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing. 5. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. 6. Menetapkan macam, harga, ciri uang, bahan dan tanggal mulai berlakunya uang yang dikeluarkan. 7. Mengeluarkan, mengedarkan atau mencabut, menarik dan memusnahkan, serta mengganti uang dari peredaran dengan nilai yang sama. Peran Bank Indonesia. 1. Menetapkan ketentuan dan regulasi perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. 2. Memberikan dan mencabut izin usaha bank. 3. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. 4. Memberikan izin atas kepemilikan dan pengurusan bank. 5. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan tertentu. 6. Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 7. Melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan. 8. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara atau sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia ada tindak pidana terhadap transaksi tertentu. 9.
mengatur dan mengembangkan informasi antar bank. 10. Mengambil tindakan terhadap suatu bank sesuai dengan undang-undang perbankan yang berlaku. Apabila dinilai membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan atau perekonomian nasional. Peran Bank Indonesia. Bank Indonesia berperan sebagai bank sirkulasi, di mana Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah atau sebagai hak oktroy. Bankers Bank. Bank Indonesia berfungsi sebagai sumber dana bagi bank-bank di Indonesia untuk dapat meminta bantuan permodalan dalam rangka pemberian kredit pada nasabah. Bentuk permodalan dari Bank Indonesia dapat berupa kredit, likuiditas biasa, dan kredit likuiditas gadai ulang. Peran Bank Indonesia sebagai lender of last resort. Bank Indonesia sebagai pemberi pinjaman pada tingkat terakhir, bentuk pinjamannya adalah kredit likuiditas darat atau darurat. Bantuan ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah dan luar negeri. Hubungan BI atau Bank Indonesia dengan pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 adalah BI sebagai pemegang kas pemerintah. Untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri. Pemerintah wajib meminta dan mengundang pejabat BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan hal lain berkaitan dengan tugas serta wewenang BI. Pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI dan DPR sebelum menerbitkan surat-surat hutang pemerintah. BI dapat membantu penerbitan surat-surat hutang pemerintah, dan BI dilarang memberikan kredit pada pemerintah. Hubungan BI dengan pihak internasional. BI dapat bekerja sama dengan bank sentral negara lain atau organisasi lembaga internasional. 2. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional atau lembaga multilateral adalah negara, maka BI dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Demikian pembahasan pada bagian kedua dari sistem perbankan. Kita akan lanjutkan kembali pada bab berikutnya.